Kita ke sorotan lainnya, Saudara, polisi menangkap 24 orang yang diduga terlibat pendanaan organisasi teroris Jamaah Islamiyah atau JI. Polisi juga menelusuri strategi pendanaan yang digunakan. Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Aswin Siregar mengatakan 24 orang yang ditangkap diantaranya 14 orang dari Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf di beberapa wilayah seperti Lampung, Medan, Jakarta, Bandung, dan Bekasi. Sementara 10 orang lagi dari Syam Organizer, polisi menyebut ada lembaga atau yayasan amil zakat sebagai penyuntik dana. Ada pula Syam Organizer, bentuk kegiatan pun dimanipulasi dengan kedok pendidikan, kegiatan sosial, hingga kelompok bela diri. Sebelumnya, Detasmen Khusus 88 Anti Teror Polri menyita ratusan kotak amal dari gudang bekas kantor Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf Lesaba di Bandar Lampung awal bulan ini. Penggeledahan dilakukan aparat kepolisian seusai penangkapan 2 orang terduga teroris anggota Jamaah Islamiyah di Pesawaran dan Lampung Selatan. Aparat juga menyita puluhan bandel berkas, 2 unit PC, serta 5 kotak buku. Densus 88 Anti Teror Polri terus melakukan pengembangan kasus terhadap jaringan kelompok terorisme Jamaah Islamiyah. Seperti apa skema pendanaan kelompok terorisme Jamaah Islamiyah? Berikut ini wawancara khusus jurnalis Kompas TV Dian Sritonga dan juru kamera Gani Febrian bersama narapidana terorisme JI. Saudara, Densus 88 Anti Teror Polri beberapa waktu yang lalu menangkap 3 tersangka pelaku terorisme anggota Jamaah Islamiyah. Ketiganya merupakan Komisi Fatwa MUI nonaktif Ahmad Zain Anaja, kemudian ada Ketua Partai Dakwah Rakyat Indonesia Ahmad Farid Okbah, dan juga pengurus dari Perisai Anung Ahmad. Ketiganya berperan dalam pendanaan kelompok terorisme. Modusnya beragam, karenanya secara khusus Kompas TV berkesempatan untuk berbincang langsung dengan salah satu narapidana terorisme, Pak Fitria Sanjaya, yang sebelumnya juga menjadi bagian dari Yayasan Baitul Maal Abdurrahman bin Auf, BMABA, betul ya Pak Fitria? Ya, Pak Fitria sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, ini bisa langsung dijelaskan sebenarnya organisasi seperti apa sih Pak BMABA ini? BMABA ini sebenarnya berdiri tahun 2004 dan saya masuk di 2013, tepatnya 13 Juli 2013. Di Yayasan Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu unit pelaksana teknis atau UPT di bidang tajis, itu yang dimiliki oleh Jamaah Islamiyah. Oke, Pak, ini kan kalau dulu kan pendanaan Jamaah Islamiyah itu datangnya dari eksternal Al-Qaeda. Nah, apa sih yang jadi pendorong dari teman-teman BMABA ini sehingga modus pengumpulan dananya sekarang menggunakan kotak amal begitu? Apa pertimbangannya? Potensi apa yang dilihat? Kalau sejarah dulu kami tidak mengetahui, karena saya ketika diaktifkan tahun 2013 dan menjadi ketua di Yayasan ABA ini kan sudah berdiri tahun 2004 kan gitu ya. Dan khusus untuk Yayasan Abdurrahman bin Auf ini memang perintah atau awal dari sejarah dari pembentukan itu adalah untuk menarik simpatik masyarakat luas gitu. Kalau yang untuk sebelumnya saya kurang paham gitu. Jadi memang BMABA ini singkatnya bisa melihat ada potensi simpatik warga kalau menggunakan modus tadi ya, kotak amal keagamaan gitu ya Pak. Nah, tapi adakah sumber-sumber pendanaan lain gitu, misalnya dari internal atau eksternal, adakah sumber pendanaan lain? Kalau untuk ke Jamaah Islamiyah, selain kita yayasan-yayasan dibentuk, memang itu adalah tugas dari bidang ekonomi Jamaah Islamiyah. Salah satunya ada bidang usaha yang memang nanti hasilnya, keuntungannya nanti kembali kepada Jamaah Islamiyah gitu.
Tapi berarti cara kerjanya seperti apa sih Pak Fitria? Misalnya dana yang berhasil dikumpulkan di kotak amal begitu, berapa persen nih yang diberikan kepada JI atau berapa persen yang kemudian masuk dalam audit lembaga amal misalnya? Ini ada hitung-hitungannya kah atau seperti apa sih cara kerjanya? Oh enggak, kalau kita di Jamaah Islamiyah untuk menilai kinerja kita itu adalah kuota yang diwajibkan disetor kepada kita. Makanya tadi yang saya jelaskan di tahun 2014 kuota yang harus disetor kepada Jamaah Islamiyah di bidang tajwid itu kan 500 juta. Ternyata saya mampu 50 juta. Di tahun 2015 kuota yang diberikan kepada kita sebagai kewajiban kita itu 500 juta hanya mampu 150 juta. Ya, Pak. Jadi terima kasih Pak Fitria Sanjaya sudah berbagi bersama dengan Kompas TV secara khusus, dan saudara memang gerakan persiapan aksi terorisme seperti perekrutan dan juga pendanaan ini menjadi nafas dari kelompok-kelompok teroris, sehingga memang ini menjadi salah satu fokus utama dari Densus 88 untuk membidik kegiatan-kegiatan seperti perekrutan dan juga pendanaan untuk terus menyisir jaringan-jaringan terorisme. Dian Silitonga, Gahniar Febrian, Kompas TV, Jakarta.